Mbak Irma, terima kasih ya. Ini luar biasa. Hari ini acara Galeri Sebastian kita disponsori oleh Kanorai Gelato. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar, Bung Sebas? Baik juga. Ini Mbak Dinda udah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Setelah sekian lama pandemi. Pandemi terus Mbak Dinda juga sempat menghilang studi ke luar negeri ya. Iya. Ya, jadi silakan. Sambil menikmati gelatonya loh, kita ngobrol santai nih. Oke. Halo teman-teman Galeri Sebastian ya namanya. Iya, ya. Oke. Ya. Jadi terima kasih undangannya, terima kasih juga Kanorai Gelato. Saya Adinda Tenriangka Muhtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Saya lahir di Jakarta, Bung Sebas. Oh, anak Jakarta ya? Anak Jakarta, lahir daerah Cempaka Putih, besar dan tumbuh di Koja, Jakarta Utara. Jadi bukan Tanjung Priok, perbatasan lah. Oh gitu ya? Iya. Ketemu waktu itu di National Democratic Institute, di program penguatan parlemen. Waktu itu setelah selesai di UI ya kita ketemu pertama ya? Kita ketemu setelah UI. UI ya? Jadi setelah UI dan waktu saya di NDI. Ya. Ya, jadi waktu itu Bung Sebas ada program dengan Formapi, betul. dan itu saya di program parlemen. Berapa tahun yang lalu ya? Lama banget kayaknya, 2001 atau 2002 mungkin ya. Ya, hampir sekitar 20-an tahun yang lalu. Banget, makanya pertemanan kita ini dijalin begitu panjang gitu dengan teman-teman aktivis lainnya. Setelah itu saya sekolah di Sydney tahun 2003, itu setahun aja master. Kenapa cuma setahun? Mungkin orang nanya, nggak nulis tesis ya gitu. Saya bilang, ya saya pengen belajar lebih banyak sehingga ngambil 8 mata kuliah waktu itu. Tapi lumayan berjibaku juga karena pengalaman pertama belajar di luar negeri. Belajar di kota yang sangat indah di Sydney di Australia. Itu juga alhamdulillah beasiswa. Oke, jadi dari NDI, terus Indonesian Institute, lalu mengelola Suara Kebebasan. Iya. Kapan Dina mulai ngajar? Sebenarnya mulai ngajar itu Bung Sebas dari 2009. Waktu sebelum itu, ke ini malah, ke New Zealand ya? Ke New Zealand, iya. Waktu itu Direktur TI masih Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI sekarang. Jadi beliau waktu itu kan rektor ya di Paramadina. Jadi dia bilang, ngajar di Paramadina ini? Iya. Akhirnya saya apply, akhirnya ya 2009 tuh ngajar gitu. Jadi waktu itu pegang kelas soal praktik diplomasi, sama waktu itu sempat juga soal aktor non negara dalam HI. Sekarang masih ngajar? Sekarang itu saya tuh jatuhnya part time ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk co-teaching baru dikontak, jadi kontrak base gitu. Jadi terakhir juga ngajar soal digital diplomasi. Udah online itu udah. Jadi sekarang sudah gini ya. Jadi diplomasi pun sekarang sudah digital diplomasi ya. Ini udah luar biasa perkembangannya. Nah ini sekarang kita masuk ke cerita soal Indonesian Institute. Ya. Indonesian Institute itu apa sih? Jadi The Indonesian Institute itu adalah lembaga penelitian kebijakan publik, tapi kita swasta. Kita berdiri sejak 2004, 21 Oktober ya di Jakarta. Ini not for profit, Bung Sebas. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa cek di theindonesianinstitute.com. Kita ada di bawah payung namanya Yayasan Indonesia untuk Semua gitu. Jadi kita not for profit. Jadi awalnya kita juga kantor tuh berpindah-pindah. Sekarang ini kita ada di Cokro Aminoto. Wah, itu tempat strategis. Wih. Terima kasih. Tapi sekarang lagi WFH. Iya, jadi ya TI itu kita rutin membuat beberapa publikasi bulanan, 2 bahasa karena kita pikir target marketnya juga biar orang internasional juga betul, Indonesia betul. Dan kebijakan publik. Jadi konsistensi itu yang kami pertahankan hingga saat ini. Jadi namanya ada Update Indonesia, itu kajian bulanan, lalu kita punya Wacana. Wacana itu macam editorial mingguan, jadi tiap Senin muncul. Kita punya policy assessment, kajian bulanan, kajian tengah tahun. Dan akhir tahun ini kami lagi menyiapkan
laporan Indonesia 2021. Jadi itu rutin kita lakukan. Selain kita juga melakukan diskusi yang sering banget nih Bung Sebas sama teman-teman jaringan juga jadi narasumbernya di Indonesian Forum itu bulanan gitu. Lainnya ya kita punya riset inisiatif atau ketika kita meng-apply grant dan mendapatkan donor gitu, kita biasanya ada kegiatan-kegiatan khusus terkait soal isu-isu kebijakan. Oh, jadi risetnya tentang kebijakan publik mostly sih ya, karena kita lebih heavy-nya di politik ya. Politik, baru ada hukum tata negara, ekonomi lebih makro sebenarnya sama isu kesejahteraan sosial. Whether itu soal pemberdayaan perempuan atau soal isu kemarin kan RUU PKS ya, kayak itu, atau isu pendidikan, bansos. Nah itu kita kerjakan. Tapi lagi-lagi tergantung resourcesnya juga sih Bung Sebas. Misalnya kalau memang penelitinya juga fokusnya lebih di isu apa gitu ya. Tapi kan kita juga sesuai dengan kebutuhan dari core-nya TI juga ya. Gitu. Ya kan riset-riset tadi katanya biaya untuk riset ini kan nggak murah juga. Itu bagaimana itu? Itu kayaknya pertanyaan hampir di semua lembaga penelitian ya. Tidak semua lembaga penelitian itu punya dana abadi. Iya, exactly. Jadi di poin itu seperti yang Einstein bilang, kita terus mengayuh sepeda. Oh, iya. Dalam artian kalau kami sendiri cukup bersyukur. Jadi, kami masih ada funding, tapi artinya itu filantropi. Tapi kami juga sadar bahwa ya TI itu juga harus mencari funding-funding yang lain. Seperti itu. Jadi kita ke kesempatan proposal, apakah itu yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Lalu mungkin Bung Sebas tahu di pemerintah juga ada kesempatan lewat swakelola kalau pemerintah ingin melibatkan aktor luar yang di luar pemerintahan misalnya gitu, kayak lembaga penelitian seperti itu. Nah ya itu dia, ini kan saya sebetulnya mau tanya seberapa penting sih riset itu? Riset itu sangat penting ya. Kita tuh sering mendapati gini, kadang-kadang riset-riset yang bagus itu ada di rak buku berhenti gitu. Persis, ya. Tapi mungkin masalahnya adalah belum adanya pemahaman tentang pentingnya riset itu untuk bukan hanya untuk mendapatkan kredit point lah ya Bu Sebas, tapi artinya biar dia bisa dikomunikasikan. Samalah ketika dengan ada teman-teman RKN Media ini menyuarakan dan mudah dipahami oleh publik. Nah seperti itu. Kalau yang di Indonesian Institute lakukan misalnya, kami melakukan riset, tapi kita juga boost dengan melakukan press release gitu. Dan buat kami rilis berita itu sangat berguna sebagai bagian untuk berbagi analisis kami lewat media gitu. Selain kami lakukan juga lewat The Indonesian Forum, lewat diskusi bulanan seperti itu. Selain dipublish, hasil riset ini kan juga itu disampaikan ke pemerintah juga kan ya? Iya. Ke pemangku kepentingan ya. Betul, dan kami libatkan juga dalam The Indonesian Forum itu diskusi publik gitu. Atau kadang-kadang ketika kami ada riset, kami juga melakukan audiensi. Jadi ya sekarang audiensi ya modelnya online lah ya. Jadi kita minta request, misalnya kemarin juga sempat sama Ombudsman dengan Bung Endi, kita bicara soal kebebasan berekspresi warga negara yang vokal terhadap pemerintah di ruang digital. Jadi kita sempat ngobrol sama Ombudsman. Kita ngobrol juga dengan narasumber dari Kominfo, Pak Sem, lalu juga Bu Christina Aryani dari DPR. Tapi artinya audiensi itu harus terus jalan. Kenapa? Karena kalau penelitinya cuma dari TI doang nggak keluar, ya orang nggak akan mengerti kenapa kita penting melindungi kebebasan berekspresi kita. Ya, secara teoritis kan riset itu memang sangat penting. Ya, kebijakan yang baik, pembangunan yang baik itu harus based on riset. Yep. Nah sejauh mana riset itu dimanfaatkan untuk konteks kita? Mbak Dinda udah bertahun-tahun ya berada di lembaga riset. Sejauh mana kita di Indonesia ini betul-betul menghargai riset sebagai dasar untuk membuat kebijakan atau untuk pembangunan? Sekarang kalau saya pikir gini ya, pemerintah juga punya litbang masing-masing ya. Sebelum di masing-masing lembaga pemerintahan tuh punya litbang ya, ada masing-masing. Tapi juga ada lembaga penelitian seperti TI ini yang ada di luar. Yang independen gitu ya. Yang independen gitu. Kadang-kadang bisa by request juga ya, Bu Bas. Kalau pengalaman kami ya mengajarkan bahwa kitanya yang perlu proaktif.
gitu, bersuara, apakah itu lewat media, opini, atau rilis, atau diskusi, atau memang kita audiensi ke pemerintahnya. Jadi kalau ada penelitian, kita email, misalnya kita blast email juga sambil minta audiensi, misalnya seperti itu. Kalau menurut pendapat saya sebenarnya kebijakan itu ya pasti yang tadi dibilang oleh Bung Sebas ya, memang idealnya berdasarkan riset. Karena apa? Itu kan berdasarkan data, ada metodologinya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan memang kadang-kadang ada juga pembuat kebijakan yang merasa ingin ini harus cepet-cepet. Riset itu kan butuh waktu, gitu. Menurut kami aja pengalaman setidaknya untuk literatur misalnya kalau kita jaga itu bisa 4 bulan sendiri ya, misalnya. Tapi makanya ada banyak cara misalnya untuk membuat atau mengemas hasil penelitian itu agar lebih mudah ditangkap misalnya oleh pembuat kebijakan ya. Mungkin informasinya lebih ringkas tapi bisa meng-highlight apa aja sih isu-isu yang perlu didorong. Kalau ditanya apakah iya kebijakan memperhatikan, saya pikir kalau melihat pengalaman TI ketika kami dikutip, diundang untuk acara-acara pemerintah atau memberikan masukan, saya rasa sudah ada apresiasi untuk itu gitu. Tapi memang ekosistem yang harus didorong, Bu Sebas. Oh gitu ya. Ya. Nah, negara yang maju, negara yang berkembang sangat pesat itu adalah negara yang menghargai riset, ya kan? Negara yang kuat dengan tradisi risetnya itu pasti negara itu mengalami loncatan yang sangat cepat. Indonesia, menurut Dinda gimana? Kita masih melangkah ke sana, jadi kita masih berproses ya. Ini saya mau share beberapa betul. aja gitu. Misalnya, dan itu kan apa namanya kan komitmen itu kan terlihat dari dukungan anggaran misalnya, iya, riset dan lain sebagainya, itu gimana? Nah kalau dari data nih ya Bung Sebas dan teman-teman sahabat Galeri Sebastian itu katanya ada sekitar 474 lembaga penelitian di Indonesia. Itu yang di perguruan tinggi sama di kementerian sama lembaga-lembaga di luar kementerian ya. 474. Oke. Penelitinya Itu sudah termasuk di level nasional dan lokal. Kalau itu data dari pemerintah ya. Nah itu pendataan itu hal yang lain lagi. Masuknya ada di mana. Lalu peneliti ada 7.400 tuh tahun data 2020. Dan itu sedikit gitu. Dan datanya kalau dari misalnya analisis yang ada hanya 15% dari 7.400 peneliti itu yang doktor. Sementara doktor itu sebenarnya didorong untuk menjadi pemimpin lembaga penelitian untuk mendorong penelitian lebih lanjut. Dan kita harus membedakan antara peneliti dan dosen peneliti, Bung Sebas. Oh iya. Apa bedanya? Kalau dosen, maksudnya gini, dosen itu ada sekitar 300-an ribu sekian lah ya di Indonesia. Total dosen di Indonesia. Dosen di Indonesia, tapi tidak semuanya dosen peneliti. Jadi tidak bisa juga mengatakan semua dosen itu pasti peneliti gitu. Iya, tidak bisa begitu. Bahkan kalau catatannya dari Menristek itu Bambang Brojonegoro dia bilang di ITB aja hanya 40% dosen peneliti gitu. Dan itu baru di ITB yang mungkin tradisi penelitiannya kuat. Kalau buat saya sebenarnya nih gimana caranya mengedukasi publik juga ya, artinya memberi informasi yang menarik kepada publik tentang dunia penelitian. Karena dunia penelitian ini kadang-kadang sunyi juga nih. Dianggapnya kan di dalam lab, pakai jas atau orang-orangnya nerdy. Padahal seru gitu sebenarnya gitu. Jadi orang mungkin nggak terlalu familiar dengan profesi-profesi yang non konvensional gitu. Mungkin orang lebih aware soal jurnalis, jadi wartawan dibanding jadi peneliti. Orang taunya jadi dokter atau mungkin anak sekarang taunya YouTuber gitu kan, yang lebih populer gitu. Padahal sebenarnya sih kalau ekosistemnya jalan misalnya ya peneliti itu juga bisa sharing hasil penelitiannya dengan asik gitu. Misalnya kita bisa lewat Instagram Live dan bekerja sama juga tentunya dengan teman-teman NGO ya misalnya dan teman-teman media. Karena ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri gitu. Ya, memang kan pekerjaan penelitian itu kan pekerjaan yang sangat serius, ya, sangat mendalam. Ya makanya orang bilang dunia para peneliti itu dunia yang sepi. Ya. Memang betul juga Marinda bilang nggak banyak juga orang yang punya passion ya kan, punya passion untuk menjadi
peneliti. Karena itu juga terkait dengan apresiasi misalnya dari negara ke pemerintah. Lalu kemudian selain apresiasi dari negara, tentu saja masa depan dari si peneliti itu sendiri. Lalu kemudian hasil dari penelitiannya itu diapresiasi atau tidak. Ini kan ada hubungan. Nah, itu justru yang sangat menarik, yang ingin kita gali gitu. Gimana caranya atau pemerintah memberikan perhatian terhadap dunia peneliti ini sehingga anak-anak kita, karena begini loh. Sebetulnya anak Indonesia ini luar biasa kreatifnya, luar biasa inovasinya, dan ada banyak temuan-temuan yang luar biasa. Tapi kalau nggak dapat dukungan kan, itu gimana? Pendidikan sejak dini ya. Saya sendiri kenal dunia penelitian sebenarnya waktu SMA di 13 itu ikut kelompok ilmiah remaja. Waktu itu malah ngambilnya bidangnya biologi. Tapi buat saya seru aja gitu. Artinya, dan mungkin karena saya bertemu peer groups yang tepat ya, orang-orangnya juga fun gitu. Artinya, dan kami sampai sekarang tuh masih menjaga hubungan dengan baik gitu, berbagi network dan sebagainya. Insentif itu sangat penting Bung Sebas ya. Artinya, dan tadi seperti yang saya bilang, tantangannya adalah soal gimana mendorong insentif yang lebih banyak untuk lembaga penelitian, bukan hanya based on project tapi lembaganya, keberlangsungannya seperti apa. Ekosistem yang mendukung bukan hanya dari sisi kebijakan ya, artinya saya pikir dengan adanya swaklola itu cukup bagus. Artinya pemerintah itu juga punya opsi untuk melibatkan pihak-pihak yang di luar lembaganya gitu, dan beberapa juga sebenarnya kan kalau kita bicara kebijakan itu ada yang melibatkan kampus, lembaga penelitian atau lembaga penelitian kebijakan publik untuk naskah akademik misalnya, artinya kan sudah dilibatkan. Tapi apresiasi itu bukan melulu soal pelibatan, tapi jangan sampai disalahgunakan juga nih hasil penelitian. Jangan hasil penelitian digunakan untuk menjustifikasi kebijakan yang sebenarnya keliru gitu. Dan itu kan juga mengerikan ya kalau dimanfaatkannya seperti itu. Sementara memperkenalkannya, saya pikir acara seperti Career Day di sekolahan atau memperkenalkan, kalau dulu kan kayak ada kelas inspirasi atau apalah ya, yang intinya mungkin alumni datang memperkenalkan diri, hey saya peneliti gitu. Jadi ini salah satu profesi loh. Lo bisa dapat uang dari sini dengan otak misalnya dan semangat dan passion lo bisa pergi ke luar negeri, belajar dengan orang-orang lain, bernetwork gitu. Selama itu nggak ada ya mungkin orang akan merasa ya bahwa dunia penelitian ya sepi atau mungkin terlalu serius sampai tidak berteman. Tapi sebenarnya enggak, kalau kita kenal banget sama orang-orang lembaga riset, ya pasti ada serius ya, karena dia kan mempertanggungjawabkan hasil penelitian ya dengan segala metodologi. Tapi ketika kita share dengan hasrat gitu dan dengan semangat, itu senang banget sebenarnya. Ini menarik. Jadi menurut Mbak Dinda, untuk konteks kebijakan dan pembangunan kita di Indonesia ini, seberapa besar mereka based on riset? Saya pikir cukup mengandalkan riset juga ya, karena kalau misalnya lihat paparan, lagi-lagi mereka juga punya lembaga internal sendiri, artinya dan pemerintah itu kan kelebihannya mereka punya budget sendiri, kalau kita kan masih cari duit sendiri. Tapi artinya kalau ada alokasi seperti itu, ada badan seperti itu, ya sebenarnya berarti ada dasar-dasar yang dilakukan juga penelitian oleh pemerintah sebelum melakukan kebijakan. Di sisi lain jangan lupa Bung Sebas, mungkin model yang bisa ditangkap oleh pemerintah adalah misalnya kalau mereka membaca koran atau mereka membaca rujukan hasil penelitian atau memanggil lembaga penelitian, kan sebenarnya mereka menganggap bahwa oh lembaga penelitian Anda nih punya pesan yang menarik nih yang kita perlu pertimbangkan. Artinya sebenarnya suara-suara atau feedback untuk kebijakan publik itu sumbernya bisa beragam gitu. Sekarang kan masalahnya adalah bagaimana ada komitmen juga dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil termasuk lembaga penelitian dalam proses-proses itu, dan tidak harus juga membuat naskah akademik ya, tapi artinya bisa aja diundang FGD kah, atau misalnya di interview, atau mungkin bisa membahas isu itu secara terbatas dan mendalam, ya juga sebenarnya nggak masalah, variasinya tuh beragam karena kita bagusnya punya media, kita punya masyarakat sipil yang cukup vibrant yang menyuarakan hal tersebut sehingga jadi bahan pertimbangan untuk kebijakan publik, artinya seperti itu. Tapi kalau bahwa implementasinya bermasalah itu kan artinya
memang ada masalah di implementasinya gitu, bukan dari dasar kebijakan ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau ini artinya orientasi dari lembaga riset itu bisa orientasinya ke dalam arti ke pemerintah, ya, sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan atau pembangunan, tapi bisa juga orientasinya keluar ke publik ya, untuk membangun awareness publik ya. Betul, itu tepat banget gitu. Karena kadang-kadang kita merasa, terutama gini, sejak reformasi orang merasa sangat nyaman bicara politik. Supir taksi misalnya, kita lebih berani karena agak mengerikan ya kalau ngobrol politik di zaman Orde Baru. Tapi sekarang ini siapapun bisa bicara soal politik. Kadang-kadang mungkin kalau Bung Sebas atau teman-teman sahabat Galeri Sebastian mengalami, kalau kita lagi naik online taksi atau segala macam, kita bisa aja tuh ngobrolin isu kebijakan publik gitu. Dan yang menarik adalah saya rasa yang menyenangkan itu ketika bisa mempertemukan para pemangku kepentingan yang beragam. Jadi ketika kami diskusi itu bukan peneliti doang yang ngomong, Bung Sebas, kita ngundang pemerintah misalnya, kita mengundang anggota dewan, kita mengundang lembaga penelitian lain. Kenapa? Karena kadang mengkritik itu lebih gampang, kritik dari luar. Mungkin Bung Sebas juga paham soal itu, tapi kita tahu nggak cara kerja di dalam? Hambatannya seperti apa? Sehingga model dialog dan diskusi ini mempertemukan para pihak, kami pikir lebih sehat ya. Artinya ketika kami memaparkan hasil penelitian, mereka juga bisa menangkap maksudnya seperti apa gitu, pertimbangannya seperti apa secara ilmiah gitu, karena berdasarkan hasil riset, dan publik pun juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan dialog gitu ketika mereka ikut dalam diskusi publik dan bertanya gitu. Itu kan kita tahu ada beberapa level partisipasi dan itu adalah salah satunya gitu dalam dialog kebijakan. Semakin berkualitas atau bonafide sebuah lembaga riset, itu pasti semakin diperhitungkan oleh pemerintah dan semakin menjadi rujukan ya. Nah, saya ini ingin menggali gitu sedikit dari Mbak Dinda. Sekarang ini kan, dan fenomena itu saya cermati berkembang sejak sudah mulai dengan sistem demokrasi, tepatnya pemilihan langsung. Apakah presiden, apakah kepala daerah gitu ya. Itu muncul begitu banyak lembaga-lembaga survei. Nah, apa yang Mbak Dinda cermati? Itu pasar ya kalau saya pikir. Jadi gini, waktu itu saya ingat pemilu 2004 tuh Bung Sebas, yang semua lembaga tuh berlomba-lomba untuk bisa konferensi pers sebelum KPU. Dan ada juga lembaga yang bekerja sama dengan KPU saat itu gitu. Tapi ini kan ilmu yang baru saat itu ya, artinya dan melibatkan masyarakat sipil, terutama orang-orang pegiat kepemiluan. Dan survei menjadi salah satu cara yang dilihat, ini kan kuantitatif ya. Artinya dan orang bisa melihat, oh ini prediksi angkanya seperti apa, dan akhirnya terbentuk. Dan bahkan kita tahu juga kan ada AROPI, ada Persepi, asosiasi yang memang khusus untuk perhimpunan lembaga survei. Saya pikir sih sah saja ya ketika demokrasi dan politik menciptakan pasarnya, selama itu juga idealnya digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Artinya lembaga survei tersebut memang mampu mempertanggungjawabkan metodologi yang digunakan. Jadi bukan karena Anda bayar saya udah gitu saya jadi konsultan Anda juga. Kalau kayak gitu kan bahaya tuh, ada bias. Tapi kan kalau dia melakukan fungsinya, saya pikir memang menjamur. Bahkan parpol pun sendiri mungkin kadernya juga punya lembaga survei. Ya. Sekarang itu yang tadi ngomong pasar ya, betul juga. Partai politik itu membutuhkan lembaga survei. Bahkan politisi-politisi juga membutuhkan lembaga survei. Pemerintah juga membutuhkan survei. Nah, cuma menurut Mbak Dina sendiri, kayak lembaga-lembaga survei ini tepatnya mereka itu disebut apa? Lembaga penelitian kah? Konsultan kah? Atau apa sebetulnya? Kalau kita ngomong soal politik nih, survei-survei politik. Ini jatuhnya lebih konsultan ya gitu. Karena gini, mau dibilang tidak melakukan penelitian rasanya nggak juga, karena mereka melakukan metode penelitian itu kan. Tapi memang lebih fokusnya di kuantitatifnya, yaitu di survei itu. Tapi kan mereka juga menganalisis. Saya pikir di lembaga survei pun mereka juga ada divisi risetnya juga, dan divisi survei dan program gitu. Kalau mau dibilang kecenderungan, lagi-lagi tergantung konteksnya sih Bu Sebas. Kalau misalnya dia heavy-nya lebih, saya akan menjadi lembaga pemenangan Anda jadi klien saya, kami akan melakukan survei, itu kan challenging ya. Artinya karena ada kekhawatiran kalau akan melit
opini publik misalnya. Atau ada hal yang menyimpang dari metode penelitian yang mungkin Bung Subas tahu ada beberapa kasus kok hasil penelitian lembaga ini beda banget dari lembaga penelitian yang lain gitu. Karena kan kalau metode survei standar gitu, jadi kalau ada yang salah tuh ya pasti akan kelihatan, dan di tiap asosiasi dan perhimpunan ada dewan etiknya sendiri gitu. Jadi seperti itu. Tapi buat saya lembaga survei ini juga ikut meramaikan ya. Kadang dari kami pun juga sangat senang untuk merujuk untuk terkait data-data misalnya persepsi publik soal apa dan apa dari hasil-hasil survei ini, karena kita tidak punya kapasitas dalam artian resources, sumber daya untuk melakukan survei, dan survei itu mahal. Tapi ketika kita merujuk sumber atau lembaga yang tepat dan media yang tepat, nah itu bagus untuk menambah data atau referensi di penelitian kita. Karena kalau kami misalnya lebih banyak di kualitatifnya, tapi kita bunyikan data ini juga terrefleksi dari hasil survei, dan tentunya kita juga perlu tahu hasil surveinya seperti apa, metodologinya seperti apa, margin of error-nya dan segala macam. Jadi cukup membantu juga dan bisa digunakan dalam proses penelitian. Kalau lembaga survei kemudian dia menjadi konsultan partai tertentu, calon tertentu, itu gimana? Itu biasa atau gimana? Kalau dari obrolan selama ini sih sebaiknya sih jangan ya, katanya jangan berbarengan gitu. Saya nggak tahu kalau apakah bisa berdisiplin dengan memastikan metode surveinya benar-benar sesuai gitu, tepat gitu. Jadi bukan untuk menyenangkan kandidat karena itu akan bias gitu, merugikan kandidat juga karena asal bapak senang istilahnya ya. Tapi kita juga lihat bahwa sebenarnya bisnisnya pun juga jadi beragam. Artinya kalaupun dia jadi lembaga konsultan pemenangan, dia mendasarkannya tetap dari basic survei yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih ke seperti itu. Tapi lagi-lagi kan kebanyakan soal pilihan dan kenyamanan ya. Mungkin buat beberapa kandidat saya mau pakai surveinya dari lembaga itu, tapi pemenangannya saya mau pakai internal, saya bawa sendiri, bisa jadi. Atau dia confident, saya akan pakai lembaga itu aja karena dia pengalamannya sangat baik gitu. Buat saya yang penting harus diuji dulu nih hasil surveinya benar atau tidak, sehingga kalaupun dia jadi konsultan, ketika dia menyampaikan advice-nya itu ya sesuai dengan hasil kajian yang idealnya lembaga survei itu memang dia tetap berdiri sebagai lembaga survei aja, sehingga mereka betul-betul hasilnya itu objektif ya, untuk mendeteksi bagaimana sih. Nah, kalau dia sudah nyambi menjadi konsultan politik, menjadi bias atau gimana? Bisa juga bias, tapi bisa juga nggak, kan tergantung ininya juga ya Bu, maksudnya tergantung oleh personelnya juga gitu. Karena buat saya ketika dia bisa disiplin dengan melakukan survei dan dia mengatakan kepada klien, Pak, Bu, misalnya nilai Anda itu sebenarnya baru populer tapi elektabilitas masih rendah. Harus jujur ya, ada honesty di situ dan ada validitas dalam. Tapi kalau calonnya bilang ya udah saya bayar kamu supaya naikin. Di situ letak biasnya dan gimana integritas dari kalau kita bicara lembaga penelitian as a whole ya, artinya ya itu challenge-nya gitu. Jadi gimana dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Ada dapur-dapur yang mungkin kita juga bingung kok bisa begitu, tapi kan kenyataannya ada Bu yang begitu. Jadi survei iya ya, konsultan iya gitu. Artinya Mbak Dinda mau mengatakan bahwa integritas dari peneliti itu menjadi taruhan sebetulnya terhadap hasil dan objektivitas itu ya? Sangat, dan kita kan ada di dunia yang ibaratnya apa yang kita katakan kemarin, misalnya ada jejak rekamnya gitu di dunia. Mungkin kan ditanya, kenapa hasil surveinya sekian persen sementara lembaga lain, dan ini kan sering terjadi ya. Tapi yang saya sangat senang adalah di masa demokrasi seperti ini, setelah reformasi kita masih punya ruang untuk berdialog. Jadi kalau teman-teman mengikuti, ada beberapa kasus di mana ada satu survei yang dipertanyakan metodologinya, cara pengumpulan datanya, dan itu dimungkinkan. Dan orang mau mendebat itu, dan saya rasa itu kalau kita membiasakan diri secara mental untuk berdebat dalam artian kita kan ingin menjelaskan metode yang kita gunakan, mempertanggungjawabkan harusnya bagus gitu. Dan di ruang yang ilmiah kan tidak ada juga yang abadi ya, tidak ada yang sakral. Artinya dalam artian ya ini adalah dinamis, proses-proses ini bisa didiskusikan tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dibilang peneliti itu nggak boleh bohong. Lebih seperti itu. Boleh salah tapi nggak boleh berbohong. Iya. Ya. Nah, saya menggarisbawahi beberapa hal. Sebagai peneliti itu ya dia harus punya integritas,
Karena itu terkait dengan hasil tadi. Ya, boleh salah tapi nggak boleh berbohong ya. Lalu kemudian idealnya memang atau yang betul itu ya kalau lembaga survei saja. Kalau konsultan ya konsultan saja gitu. Tapi kalaupun Tapi mereka kalau yang mencampur ini ya keduanya itu bisa terjadi bias ya, karena bagaimanapun ingat lagi harus sesuai dengan prinsip kepentingan ya. integritas, betul. Itu menjadi catatan serius. Oke. Kita ini lagi tadi terkait dengan lembaga riset di Indonesia ini, menurut Mbak Dinda, seberapa punya prospek di masa depan? Ini pertanyaan berat. Tapi buat saya gini, yang saya senang ya Bu, kalau prospek seharusnya masih ada. Mungkin indikator salah Artinya satu. kita harus selalu punya harapan lah ya. Harus punya harapan, dan lembaga riset itu harus ada dalam sistem demokrasi. Dia memberikan analisis, dia mendorong wacana publik, kesadaran yang saya pikir kalau kita melihat aktor dalam demokrasi kan memang bukan hanya DPR, pemerintah atau lembaga lainnya ya. Tapi juga ada kita masyarakat sipil termasuk lembaga penelitian. Nah di poin itu justru lembaga penelitian memberikan kontribusi untuk isu-isu atau proses kebijakan publik yang ada, pendidikan publik, kesadaran publik bahwa kebijakan publik itu bukan cuma sekedar dibuat di sana, dampaknya ke kita loh, misalnya seperti itu. Dan untuk membuat kebijakan menyadari bahwa tidak cukup bahwa kebijakan itu menyandarkan dari maksud yang baik gitu. Kalau kata Milton Friedman, kebijakan itu bukan hanya bagus karena intensi baik, tapi dampaknya seperti itu. Dan disitulah lembaga penelitian berkontribusi dalam proses ya, artinya dia bisa dari sebelum kebijakan dibuat, dia bisa mengevaluasi atau bahkan setelah dilakukan seperti apa prosesnya, dan juga persepsi publik. Kalau dibilang lagi gimana sih proyeksinya, kalau saya lihat masih ada lembaga penelitian baru yang dibentuk, berarti kan masih ada orang-orang yang punya semangat yang sama ya Bu, melihat bahwa penelitian itu penting, ada apresiasi, dan mungkin ada jaringan-jaringan lain yang memungkinkan peneliti itu untuk menyalurkan hasil-hasil penelitiannya. Bisa jadi itu di daerah, kita nggak ngomong melulu di Jakarta ya, seperti itu. Tapi lagi-lagi memang dibutuhkan kesadaran yang lebih baik tentang penelitian, menjadi seorang peneliti, prospeknya seperti apa gitu, lebih seperti itu, dan bisa dilibatkan dalam proses-proses kebijakan. Ya, kalau kita lihat ini lembaga penelitian itu kan bisa dikategorikan ada lembaga penelitian yang dibentuk oleh pemerintah atau dibiayai oleh anggaran negara gitu. Ada juga lembaga penelitian didirikan atau dibentuk oleh civil society. Saya kira kepada lembaga riset yang didukung oleh pemerintah itu tentu kita dorong, karena riset sangat penting ya. Dan catatan untuk Indonesia ini kan dukungan terhadap riset itu relatif masih rendah. Karena itu mesti dorong. Tapi saya ingin melihat ini sebetulnya lembaga riset yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Karena itu terkait dengan, kalau kita ngomong riset itu juga ngomong soal biaya risetnya. Betul. Nah, gimana menurut Dinda? Karena itu tantangan yang sangat serius. Demokrasi tanpa partisipasi lembaga riset, terutama dari civil society, itu menurut saya itu akan menjadi pincang. Tapi kalau nggak ada pembiayaan, nggak ada yang mendukung, itu juga akan kolaps semua lembaga-lembaga riset. Itu gimana? Pelajaran yang saya tangkap ya, setidaknya selama bersama dengan TI atau kalau kita ngobrol gini sebagai teman-teman masyarakat sipil, adalah memang pembiayaan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk keberlanjutan. Kita tidak bisa melulu bergantung pada satu sumber atau donasi yang itu-itu aja, harus lebih kreatif. Saya ingat kita pernah ngobrol bahwa memang ada sesuatu yang memang tidak bisa fully not for profit ya. Artinya kalaupun ada profit maksudnya bukan buat keuntungan, tapi untuk operasional lembaga ini gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut diskusi webinarnya jaringan Atlas Network Amerika dengan Foreign Policy Analytics. Jadi mereka itu bagusnya punya riset soal lembaga think tank di 80 negara. Nah itu riset tahun 2021, bisa dicek di Foreign Policy Analytics.
Intinya sebenarnya lembaga penelitian itu melakukan banyak hal, nggak melulu juga dia soal lobby ke pemerintah, nggak juga. Ada juga yang modelnya dia mendorong wacana, dia memberikan edukasi publik, atau bagaimana dia bisa relevan dengan masyarakat di mana mereka berada. Dan salah satu pembicaranya waktu itu dari Hewlett Foundation mengatakan kalau mau mendukung lembaga penelitian jangan hanya berdasarkan proyek saja, tapi juga lembaganya yang didukung. Jadi artinya pertanyaan Bung Subas tadi soal keberlanjutan bisa dijawab kalau ada sumber yang bisa mendukung seperti itu. Kalau dari pengalaman kami adalah ya memang yang kita lakukan terus mengupaya mencarikan sumber-sumber funding yang beragam. Jadi ada diversifikasi lah, tidak bergantung kepada satu sumber. Jadi kita memang mencari kesempatan request for proposal misalnya, dan itu bisa dari donor, bisa dari jaringan yang selama itu relevan dan kami bisa lakukan, kita lakukan. Tapi challenge dengan itu adalah lagi-lagi masanya terbatas kan Bung Subas. Bisa jadi cuma setahun, 6 bulan, atau bahkan mungkin hitungannya 4 bulan saja. Atau mendorong orang-orang kaya di Republik ini filantropinya ya untuk memberi juga perhatian pada lembaga-lembaga riset seperti ini, karena ini penting sekali. Sangat. Untuk menciptakan tadi balancing itu. Iya. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga civil society gitu. Nah, kalau belajar dari pengalaman negara lain, kita lihat di negara-negara lain lembaga riset itu kecenderungannya gimana? Semuanya dibiayai oleh pemerintah atau gimana ininya? Karena ada juga yang memang tokoh tertentu yang akhirnya kemudian bikin foundation sendiri yang memang mengabdikan diri untuk riset dan lain sebagainya. Tapi pengalaman di berbagai negara gimana? Kalau yang saya tahu misalnya kayak di Korea, ini tuh dari studinya kalau nggak salah Cakrawikara Indonesia dan Knowledge Sector Initiative ya, proyeknya OSEID kalau nggak salah. Nah mereka itu bikin riset dan mencantumkan beberapa hal gitu soal tantangan penelitian, terutama soal penganggaran. Nah salah satu catatannya adalah misalnya di Indonesia itu tuh anggaran riset itu masih terbatas 0,0 sekian. Sangat misalnya. kecil lah. Sangat kecil gitu. Bahkan untuk kalau nggak salah dari strategi riset industri nasional itu rencananya mau dinaikin 1,26% dari PDB, langsung dimanfaatkan 5, sekian persen. Sementara mungkin itu dananya Korea 2015, tahun 2015 gitu. Korea misalnya dia 20% untuk anggaran risetnya, tapi 80%-nya itu sebenarnya dari pihak swasta. Jadi bukan bergantung ke pemerintah. Nah di Indonesia catatannya adalah lembaga penelitian itu banyakan bergantung dari dana pemerintah 80%-nya. Dari yang cuman sedikit itu kebanyakan dari pemerintah. Oh jadi kalau di Indonesia ini 80% justru dari pemerintah ya? Iya. Jadi waktu mereka studi udah cukup lama ya, tapi kalau melihat sumber funding kan sebenarnya beragam. Dan benar yang tadi Bung Subas bilang, mendorong orang-orang yang mungkin punya resources lebih untuk peduli juga nih. Karena kan gini, kita lihat ya misalnya kalau CSR mungkin kebanyakan isu-isunya konvensional kayak hibah, donasi. Tapi kalau ke lembaga penelitian kan mungkin lebih produktif ya, artinya ada isu-isu analytical terkait kebijakan publik, di mana misalnya filantropisnya bisa berkontribusi untuk sesuatu yang sifatnya meaningful dalam proses kebijakan seperti itu. Dan memang budaya filantropi itu kan tidak umum ya di Indonesia gitu, dan orang mungkin juga masih berpikir apa yang kami dapat dengan berinvestasi di sini, kecuali kalau kita punya kesepemahaman ya, misalnya kita mendorong gimana nih caranya agar tidak banyak pungli untuk melakukan investasi atau usaha. Bisa jadi ketika dia merasa saya berkepentingan nih punya data itu gitu, dan kalau pengalaman kami sebenarnya yang menghubungi TI itu bukan hanya pemerintah gitu, tapi lembaga donor atau bahkan perusahaan gitu. Jadi kebutuhannya pasarnya tuh ada sebenarnya Bu Subas, tapi gimana kita bisa mengidentifikasi lembaga yang ada, isu yang ada, aktor yang terkait sehingga bisa kenalan sebenarnya gitu. Oke. Nah, kita sudah di penghujung. Apa pesan Mbak Dinda untuk anak-anak muda kita supaya mereka tertarik ke dunia penelitian untuk menjadi periset gitu? Kita bangga loh punya 2 orang anak muda dari Indonesia itu menjadi bagian dari proses penemuan vaksin misalnya di Inggris. Itu kan kita bangga sekali ya.
Nah, apa pesanmu untuk anak-anak muda Indonesia untuk bisa menjadi periset gitu? Pertama ini ya, kalau menurut saya hidup itu adalah pilihan teman-teman. Menjadi seorang peneliti itu kan bagian dari call ya, panggilan gitu. Kalau Anda berminat, ya kita harus serius gitu, harus tekun gitu. Karena penelitian itu membutuhkan proses. Proses itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kita mau belajar. Peneliti itu bukan orang yang ngotot sama pendapatnya, tapi dia mau belajar dalam proses-proses itu. Dia mau belajar dari orang lain dan dia membaca. Membaca itu sangat penting gitu, karena misalnya kita akan melakukan studi awal dulu dari studi-studi yang ada sebelum melakukan penelitian kita. Harus mungkin juga saya sarankan untuk lebih rendah diri ya, dalam artian bukannya tidak percaya diri, tapi artinya dia mau belajar dari rendah hati gitu. Artinya mau belajar juga dari studi-studi sebelumnya, mengakui, meng-acknowledge dengan menuliskan yang baik gitu loh. Artinya menuliskan yang baik itu menuliskan sesuai dengan kaidah tulisan-tulisan akademik misalnya, atau tulisan dengan standar tertentu. Dan mungkin kenapa orang tertarik jadi peneliti karena rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu dan peduli gitu. Dan karena itu juga kita butuh ekosistem yang mendukung. Saya pikir dengan begitu orang juga jadi terdorong dan mereka familiar. Apa sih? Oh, peneliti itu profesi ya gitu, bukan gratisan. Kepuasan menjadi seorang peneliti. Apa ya? Itu nggak bisa diungkapkan. Tapi mungkin saya bisa bernetwork dengan banyak orang, saya bisa berbagi analisis gitu yang kami lakukan gitu, dan bisa berkolaborasi sebenarnya. Atau apabila hasil risetnya itu ya benar atau digunakan oleh itu puncaknya gitu ya, yang benar-benar kita dirujuk gitu. Itu kan kita bisa katakan ada kebanggaan, ada aktualisasi diri dan juga promosi lembaga gitu, dan kita bisa berkontribusi ya mungkin dalam tahap seperti itu sebagai peneliti gitu. Oke, apa pesanmu untuk pemerintah Indonesia supaya riset kita ini lebih maju dan lebih mendapat perhatian? Pemerintah perlu untuk mendorong dan mendukung sumber daya untuk lembaga penelitian, bukan hanya di dalam lembaganya tapi juga di lingkungan di luar lembaga. Saya pikir peraturan swakelola itu harus terus digalakan karena itu juga membantu ekosistem penelitian. Pemerintah perlu menyadari bahwa riset itu bukan hasil atau alat manipulatif kebijakan, tapi itu benar-benar menjadi dasar untuk proses kebijakan yang kontekstual, relevan, dan membuat mereka juga responsif terhadap kebijakan publik. Dan proses kebijakan itu harus inklusif, termasuk melibatkan lembaga penelitian seperti itu. Jadi dukungannya baik finansial maupun non finansial harus ada, dan secara ekosistem ya kita nggak bisa mengandalkan 100% sama pemerintah juga, tapi artinya lembaga penelitian juga perlu berinisiatif, berkolaborasi, juga mencari sumber-sumber pendanaannya. Kecil itu harus ditingkatkan karena riset itu menjadi sangat penting. Sangat, apalagi kita tahu kita banyak korupsi terjadi. Nah, itu dia. Kenapa dana kita hitungannya cuma 1 digit seperti itu, sementara negara lain bisa menempatkan persentase yang cukup besar di puluhan persen gitu. Itu kembali lagi ke komitmen bersama. Ya, gitu. Jadi ya memang ya generasi muda Indonesia, Anda sangat diharapkan untuk menjadi periset untuk negeri ini, karena hasil karya kalian itu sangat dibutuhkan oleh negeri ini gitu. Dan mudah-mudahan kalian akan menjadi ya anak-anak muda seperti penemu vaksin itu. Dan karya kita sangat dibutuhkan untuk membuat negeri ini makin maju dan membuat masyarakat Indonesia ini menjadi lebih baik. Dian, terima kasih banyak. Sama-sama. Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di Galeri Sebastian. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.